Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2 manajemen biaya. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Christian Nungan, yang kedua ada Abraham Tangdiala, yang ketiga ada Joshua Kastanja, yang keempat ada Daryl Malambeke. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi, yaitu analisis profitabilitas perusahaan. Seluruh laporan keuangan dapat digunakan untuk analisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi. Tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi yang memiliki peran penting dalam menentukan nilai, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek. Bagi kreditor, laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok. Faktor-faktor pengukuran laba perusahaan. Laba didefinisikan sebagai pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Konsep ini memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, yaitu masalah estimasi, kemudian metode akuntansi, selanjutnya insentif pengungkapan, dan yang terakhir keragaman pengguna. Yang kedua, analisis laba 2 tahap. Tahap pertama adalah analisis akuntansi dan pengukurannya. Analisis ini memerlukan pemahaman atas akuntansi pendapatan dan beban, juga memerlukan pemahaman atas akuntansi aktiva dan kewajiban karena banyak aktiva yang merupakan beban yang ditangguhkan dan kewajiban yang merupakan penghasilan yang ditangguhkan. Tahap kedua adalah menerapkan alat analisis pada laba serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut, bertujuan untuk mencapai tujuan terkait dengan penggunaan laba. Tujuan ini meliputi peramalan laba, penilaian daya tahan laba dan kualitas laba, serta estimasi kekuatan laba. Kemudian analisis pendapatan perusahaan. Yang pertama, sumber utama pendapatan. Informasi tentang sumber-sumber utama pendapatan penting bagi analisis perusahaan yang teridentifikasi. Dalam perusahaan yang teridentifikasi, tiap pasar atau lini produk seringkali memiliki pola pertumbuhan, seperti profitabilitas dan potensi masa depan yang berbeda-beda. Analisis ukuran sama atau common size merupakan alat yang baik untuk menganalisis sumber pendapatan. Analisis common size menyajikan tiap kelompok utama pendapatan sebagai persentase atas total pendapatan. A. Tantangan perusahaan yang teridentifikasi. Analisis laporan keuangan perusahaan yang teridentifikasi harus memisahkan dan menginterpretasikan dampak masing-masing segmen bisnis pada perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi, proyeksi, dan penilaian laba memerlukan pemisahan informasi dalam segmen-segmen yang memiliki karakteristik fluktuasi, pertumbuhan, dan risiko yang sama. Komposisi dan penentuan pendanaan tiap segmen seringkali berbeda dan memerlukan analisis terpisah. Hubungan antara pendapatan piutang dan persediaan. Yang pertama, pendapatan dan piutang usaha. Bila tingkat pertumbuhan piutang usaha melebihi tingkat pertumbuhan pendapatan, perlu dilakukan analisis untuk menemukan penyebabnya. Penyebabnya mungkin karena pendapatan didorong oleh insentif yang lebih besar, perpanjangan masa kredit, atau strategi saat ini sebagai antisipasi pendapatan di masa depan. Faktor-faktor tersebut berdampak pada pendapatan di masa depan, berdampak baik maupun buruk. B. Pendapatan dan persediaan. Analisis komponen persediaan sering memberikan petunjuk penting bagi pendapatan dan aktivitas operasi di masa depan. Contohnya, bila kenaikan barang disertai penurunan bahan baku dan atau barang dalam proses diharapkan
menyebabkan terjadi penurunan produksi. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran pendapatan. Beberapa metode pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih konservatif daripada lainnya. Analisis harus mempertimbangkan metode pengakuan pendapatan yang digunakan perusahaan untuk berikut implikasinya. Saat meramalkan pendapatan, perlu dipertimbangkan apakah metode pengakuan dan pendapatan yang digunakan merupakan metode yang paling relevan bagi tujuan analisis atas kinerja bisnis dan aktivitas operasi. Menganalisis harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau jasa sebagai persentase pendapatan merupakan komponen biaya terbesar bagi sebagian perusahaan. Yang pertama, untuk mengukur laba kotor. Laba kotor atau gross profit atau margin kotor adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor sering dilaporkan dan dijelaskan dalam bentuk persentase dan merupakan ukuran kinerja utama. Semua biaya lain harus dapat ditutup oleh laba kotor ini. Dan laba yang dihasilkan adalah saldo yang tersisa setelah biaya-biaya tersebut. Agar menguntungkan perusahaan harus menghasilkan laba kotor yang cukup untuk mendanai pengeluaran penting yang mengarah ke masa depan. Yang kedua, menganalisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor umumnya dilakukan secara internal karena memerlukan data yang tidak dipublikasikan secara umum. Evaluasi perubahan laba kotor memberikan pandangan yang berguna bagi analisis internal dan eksternal jika data tersedia. Langkah-langkah yang menganalisis perubahan laba kotor. Yang pertama, pusatkan perhatian pada perubahan volume dengan mengasumsikan harga jual per unit tidak berubah. Langkah kedua, pusatkan perhatian pada perubahan harga jual dengan mengasumsikan volume adalah konstan. Langkah ketiga, asumsi pada langkah pertama dan kedua di atas, volume konstan sementara harga berubah dan sebaliknya. Merupakan penyederhanaan untuk mencari penyebab perubahan. Dan langkah terakhir, 3 langkah di atas menjelaskan kenaikan penjualan dan komponen penyebab kenaikan penjualan. Beban penjualan. Analisis beban penjualan berfokus pada setidaknya 3 area utama, yaitu ada A, B, dan C. Yang pertama A, hubungan antara beban penjualan dan pendapatan. Pentingnya hubungan antara beban penjualan dengan pendapatan bervariasi antara industri dan antara perusahaan. Yang kedua ada B, beban piutang tak tertagih. Beban ini biasanya diperuntukkan sebagai beban pemasaran. Ketiga ada C, beban pemasaran untuk masa depan. Beban promosi seperti iklan menghasilkan manfaat kini dan masa depan. Yang kedua ada beban penyusutan. Beban penyusutan seringkali besar jumlahnya, kasusnya, dan bagi perusahaan manufaktur dan jasa. Dan ketiga ada beban pemeliharaan dan perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan bervariasi tergantung pada investasi dan aktiva. Dalam aktiva tetap pada tingkat aktivasi produksi yang berdampak pada harga penjualan dan beban lainnya. Dan 4 ada beban umum administrasi. Sebagian besar beban umum dan administrasi adalah beban tetap, terutama karena beban tersebut meliputi beban seperti gaji dan sewa. Yang kelima ada beban pendadaan. Beban pendadaan sebagian besar tetap atau pengecualian untuk bunga utang jangka pendek. Yang keenam ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan
adalah dasarnya mencerminkan distribusi laba antara perusahaan dan pemerintah. Kesimpulan, analisis profitabilitas adalah analisis yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Faktor-faktor pengukuran laba perusahaan meliputi pertimbangan praktis antara lain masalah estimasi, metode akuntansi, insentif pengungkapan, keragaman pengguna. Di dalam menganalisis profitabilitas terdapat analisis laba dua tahap, yaitu tahap pertama adalah analisis akuntansi dan pengukurannya. Tahap kedua adalah menerapkan alat analisis pada laba serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Untuk menganalisis profitabilitas, diperlukan analisis pendapatan, analisis harga pokok, penjualan, dan analisis beban. Analisis pendapatan perusahaan digunakan untuk mencari tahu sumber utama pendapatan, daya tahan pendapatan, hubungan antara pendapatan, piutang, dan persediaan serta pengakuan dan pengukuran pendapatan. Dalam menganalisis harga pokok penjualan, yang pertama adalah mengukur laba kotor, kemudian menganalisis perubahan laba kotor, dan menginterpretasikan perubahan laba kotor. Dalam menganalisis beban perusahaan, terdapat 3 alat analisis hubungan antara pendapatan dan beban, yaitu analisis ukuran sama, analisis angka indeks, dan analisis rasio operasi. Baik analisis pendapatan, analisis harga pokok, penjualan, dan analisis beban perusahaan semuanya merupakan komponen dalam mencari profitabilitas perusahaan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.